Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, para pembelajar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan pertemuan yang ke-21 dari pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurumiyah atau Al-Mustafad Al-Kabir, karya Al-Faqir Ahmad Irmanda waffaqahullahu ta'ala. Kitab Al-Ifadah ini merupakan kitab yang membahas kaedah-kaedah nahwu, yang mana fokusnya adalah bagaimana kata-kata dalam bahasa Arab bisa berubah-ubah akhirannya dari fathah menjadi kasrah, dari kasrah menjadi dhammah, menjadi sukun, menjadi hilang nunnya, menjadi hilang hurufnya, dan lain sebagainya. Ya. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang nawasibul fi'lil mudhari'. Penasab-penasab atau faktor-faktor yang membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa fi'il mudhari' mu'rab atau mabni. Mu'rab. Apa hukumnya? Bahwa fi'il mudhari' dia adalah marfu' idza tajarrada, kalau terlepas min nawasibil fi'lil mudhari' wa jawazimih, kalau terlepas dari penasab-penasab dan penjazam-penjazamnya, maka dia marfu'. Tidak ada amil, faktor yang menjadikan dia mansub, atau tidak ada faktor yang menjadikan dia majzum, maka fi'il mudhari' marfu'. Nah, maka kita mempelajari apa saja sih faktor-faktor atau perkara-perkara atau huruf-huruf kata-kata yang apabila datang sebelum fi'il mudhari' maka menjadikan fi'il mudhari' dalam keadaan mansub. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari ada 10 ya, yang bisa kita bagi menjadi 3, namun pembagian ini kemarin kita buat hanya untuk menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat di sini di antara kalangan di antara para ulama nahwu dalam apa? Dalam apakah faktor-faktor ini yang menjadi penyebab langsung fi'il mudhari itu mansub atau tidak? Mereka berbeda pendapat, ya. Yang pendapat kita yang kita pegang adalah pendapat bahwa ke-10 nawasib, ke-10 faktor ini dia menjadi penyebab secara langsung fi'il mudhari yang datang setelahnya menjadi mansub. Artinya fi'il mudhari mansub karena an, fi'il mudhari mansub karena lan, fi'il mudhari mansub karena lam ta'lil, fi'il mudhari mansub karena hatta, fa, dan lain sebagainya, langsung. Ya, ketika ada fi'il mudhari mansub, maka penyebabnya adalah salah satu dari nawasib yang ada di depan kita atau yang ada di buku yang ada bersama antum. Dan kita sudah mempelajari an. An itu disebut sebagai harfu nasbin karena kita sedang mempelajari dia sebagai huruf penasab di sini. Dia harfu nasbin. Selain itu dia adalah harfu masdar. Selain itu dia adalah huruf istiqbal. Ya. Kemudian juga lan. Lan adalah harfu nasbin. Kemudian harfu nafyin dan harfu istiqbal. Idzan dia adalah harfu nasbin, harfu jawabin, wa harfu jaza. Ya, di sini kita berhenti kemarin, ya,
berbicara tentang idzan secara detail, bahwa ternyata idzan ini, ya, dia dianggap sebagai harfu nasbin, ada ketentuan-ketentuannya. Adapun dia dianggap sebagai harfu jaza, sebagai huruf yang menunjukkan respon terhadap pernyataan yang ada sebelumnya, maka apapun keadaan dia, memang idzan fungsinya adalah itu. Namun fungsi dia sebagai harfu nasbin itu ketika pada keadaan-keadaan tertentu, ketika terpenuhi syarat-syarat yang sudah kita jelaskan. Apa itu? Yang pertama, antakuna fi bidayatil jumlah, yaitu idzan itu harus ada di awal kalimat. Di awal kalimat jaza atau jawabnya. Di awal kalimat respon. Misalnya, sausafiru ghadan. Idzan uqabilaka. Idzan berada di awal kalimat respon tadi. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada antara izan dan antara fi'il mudhari fasil, pemisah, kecuali pemisah itu berupa qasam, ya, sumpah, atau nida, seruan, atau la an-nafiyah. Ya, maka ini tidak masalah. Idzan tetap menasabkan fi'il mudhari yang datang setelahnya, meskipun setelah adanya pemisah yang tadi. Kemudian ayyakunal fi'lu ba'daha dalan 'alal mustaqbal. Fi'il mudhari yang datang setelah idzan itu harus fi'il mudhari yang menunjukkan sesuatu yang akan datang, bukan sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Yang kita contohkan kemarin apa? Ketika misalnya seseorang mengatakan ahtarimu abi. Ahtarimu abi. Saya menghormati ayah saya. Idzan tuhibbuhu. Sebagai respon kita, kamu menghormati ayahmu ya? Oh, berarti kamu mencintainya. Perhatikan, idzan tuhibbuhu. Kita tidak mengatakan idzan tuhibbahu. Kenapa? Karena idzan di sini meskipun di awal kalimat sebagai respon, tidak ada pemisah antara idzan dan fi'il mudhari, tetapi syarat yang terakhir tidak terpenuhi, yaitu kata tuhibbu ini, fi'il ini tidak menunjukkan sesuatu yang ada pada masa yang akan datang atau yang ada setelah ucapan tadi. Kenapa? Karena cintanya anak ini kepada bapaknya itu ada semenjak sebelum ucapan ini. Ya. Jadi tidak menunjukkan masa yang akan datang, tapi menunjukkan itu sudah ada. Cinta itu sudah ada sebelum terjadi omongan ini. Ya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, itu sekedar murajaah terhadap materi-materi yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Sekarang kita masuk ke nasib yang keempat, ya. Faktor yang keempat yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub, yaitu kai. Ya, apa itu kai? Kai ini juga harfu nasbin tentunya, karena dia adalah salah satu dari nasib, ya, dari faktor yang memansubkan fi'il mudhari, maka dia dianggap sebagai harfu nasbin. Wa masdarin, dia juga dianggap sebagai huruf masdar, ya. Wa ta'lilin, ya, dan dia juga dianggap sebagai huruf ta'lil. Kenapa dia disebut sebagai huruf ta'lil? Kita jelaskan huruf ta'lil saja, karena yang disebut sebagai harfu nasbin dan harfu masdar itu sudah berlalu, ya, sudah berlalu sebelumnya. Nah, kenapa disebut sebagai huruf ta'lil? Summiyat harfa ta'lilin li'anna ma qablaha illatun li husuli ma ba'daha. Karena yang sebelum kai ini itu merupakan sebab kenapa kenapa terjadi yang setelah kai ini. Ya, kenapa terjadi yang setelah kai? Ya. Jadi nanti dalam kalimat, ya, ada kalimat sebelum kai, ada kalimat setelah kai. Kenapa kai disebut sebagai harfu ta'lil? Ta'lil ini menunjukkan sebab, itu secara bahasa Indonesianya, yang menunjukkan sebab. Kenapa disebut kai itu huruf ta'lil yang menunjukkan sebab? Karena memang, ya, yang datang sebelum kai itu merupakan alasan atau sebab untuk sesuatu yang datang setelah kai. Contoh, ya, ji'tu kai adrusa, ya. Ji'tu, kai
ji'tu kai adrusa. Perhatikan, ya. Di sini ada kai, dan kai adalah harfu nasbin. Dia menasabkan fi'il mudhari yang datang setelahnya, yaitu adrusa. Adrusa. Kalau tidak ada kai, maka kembali ke keadaan rafa, adrusu. Ketika ada kai, maka dia menjadi mansub dengan fathah, adrusa. Nah, kenapa tadi kai disebut sebagai harfu ta'lil? Ingat, kenapa? Karena yang datang sebelum kai itu adalah illah. Illah ini adalah sebab. Sebab kenapa terjadinya, atau sebab terjadinya yang datang setelah kai. Nah, kenapa sih adrusu? Kenapa sih ji'tu? Kenapa sih saya datang? Ya. Alasan datang saya apa? Yaitu agar saya dapat belajar. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dibuat, yang terjadi untuk mendapatkan yang datang setelah kai. Ya, maka kai itu disebut sebagai harfu ta'lil, huruf yang menunjukkan sebab akibat. Ya. Yang sebelum kai itu adalah sebabnya, dan yang datang setelah kai itu adalah akibatnya. Saya datang untuk apa? Untuk belajar. Saya bisa belajar ketika saya datang. Ini dia dalalah atau makna dari penggunaan kata kai dalam bahasa Arab. Kemudian penulis mengatakan, yushtaratu laha hatta takuna nasibatan lil mudhari syartun wahid huwa an ta'tiya qablaha lamul jarri lafzan au taqdiran. Ya. Tetapi sama seperti idzan, dalam ulama nahwu meletakkan syarat, ya, meletakkan syarat hatta kai ini dapat menjadi nasib, ya, supaya kai ini dianggap sebagai harfu nasbin yang dapat memansubkan fi'il mudhari yang datang setelahnya. Maka para ulama nahwu meletakkan satu syarat saja. Apa syarat tersebut? An ya'tiya qablaha lamul jarri. Harus datang sebelum kai ini lam yang disebut sebagai lamul jar. Ya, lam jar. Lafzan, baik lam tersebut dapat dilafazkan, artinya ada, tampak di tulisan dan dapat diucapkan, atau takdiran, atau dia ada tetapi tersembunyi, tidak dapat kita ucapkan. Ya, tetapi kalau kita takdirkan, kita perkirakan, ya seharusnya ada lam jar di situ, bukan kai saja. Itu syaratnya, ya. Baik. Kaqaulika, contoh kalau lafzan, maksudnya lamnya itu ada secara nyata di situ, dapat tertulis dan dapat diucapkan. Contoh, nadrusun nahwa likai nafhamal qur'ana fahman sahihan. Nadrusun nahwa, ya, kami belajar nahwu, kita belajar nahwu, likai, agar. Nah, kai ini karena dia harfu ta'lil yang yang menunjukkan sebab, maka kita bisa maknakan dengan agar atau supaya. Nadrusun nahwa likai, kita mempelajari ilmu nahwu agar apa? Nafhama al-Qur'ana fahman sahihan, agar kita memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Perhatikan kata nafhama. Ya, perhatikan kata nafhama, dia adalah fi'il mudhari mansub, ya, bikai. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala al-mim atau ala al-akhir, ya. Contoh lain, ji'tu likai adrusa. Contoh ji'tu kai adrusa tadi tinggal kita tambahkan lam. Ji'tu likai adrusa. Ya, ji'tu likai adrusa. Saya datang agar saya bisa belajar. Ya, atau saya datang untuk belajar. Ya. Jadi bahasa Arab agar, supaya itu adalah kai atau likai, tetapi penggunaannya adalah untuk dihubungkan ke fi'il. Ya, untuk dihubungkan ke fi'il mudhari. Au takdiran, atau ya, kai ini didahului oleh lamul jar, tetapi kita anggap dia muqaddar. Lamul jarnya itu tidak tampak, sehingga tidak kita ucapkan juga.
Ya, tetapi dalam kita mengi'rab kalimat itu satu persatu, maka kita akan sebutkan bahawa ada lamul jar di sini, baik itu lafzan ataupun takdiran. Kaqaulika, contoh perkataan Anda, ata'allamu kai a'budallaha bi'ilmin. Atau contoh yang tadi sebelum kita kasih lam, ji'tu kai adrusa. Ata'allamu, saya belajar, kai a'budallaha bi'ilmin, agar saya dapat beribadah kepada Allah atas dasar ilmu, dengan ilmu. Ji'tu kai adrusa, ya, saya datang untuk atau agar belajar. Fakullun min nafhama, ya, dari 4 contoh tadi yang antum bisa lihat di buku. Fakullun min nafhama, maka setiap dari fi'il mudhari nafhama, kemudian adrusa, kemudian a'buda, ya, ada 3 berarti ya fi'il mudhari'nya, 4 sebenarnya tapi ada 2 yang sama. Jadi dari setiap nafhama, adrusa, a'buda itu kalau kita i'rab dia adalah fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Sebabnya adalah kai. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang zahir yang dapat diucapkan di akhir fi'il mudhari' tersebut. Ya. Jadi tetap meskipun syaratnya ada lamul jar sebelum kai, tetap ketika kita mengatakan fi'il mudhari' itu mansub, disebabkan karena apa? Tetap disebabkan karena kai saja. Jangan katakan disebabkan karena likai. Disebabkan karena kai saja. Ya. Ini berdasarkan pendapat yang sudah kita tetapkan untuk kita, ya, untuk kita jalani dalam kitab ini, dalam pembelajaran ini. Taib, itu dia tentang kai. Ya. Kemudian beranjak kita ke nasib yang kelima, yaitu lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Lam ta'lil ini dia adalah harfu nasbin karena dia adalah nawasib, dan dia adalah harfu ta'lil. Kenapa? Karena fungsinya sama dengan kai tadi, untuk menunjukkan illah, sebab, kemudian jarrin, dan dia juga disebut sebagai harfu jar. Disebut sebagai harfu jar. Ya. Contohnya adalah ji'tu li'adrusa. Ya. Ji'tu, kalau tadi kai adrusa, sekarang lam ta'lil li adrusa. Ya. Ji'tu li adrusa. Ya. Ini ada fi'il mudhari adrusa, yang sebelumnya ada lam ta'lil atau harfu nasbin atau harfu ta'lil atau harfu jarrin, ya. Nah, kemudian yajtahidut talibu liyan jaha. Ha. Yajtahidut talib, siswa itu bersungguh-sungguh, liyan jaha, agar, kenapa sih dia sungguh-sungguh? Agar dia sukses. Ingat apa tadi? Makna dari huruf ta'lil, bahwa yang sebelum dia itu menunjukkan illah, sebab untuk mendapatkan yang setelahnya. Ya, yajtahidut talib, dia talib ini atau siswa ini bersungguh-sungguh. Ini merupakan sebab yang akan mengantarkan dia untuk mendapatkan apa yang setelah lam. Apa itu? Liyan jaha, agar dia sukses. Agar dia sukses, maka sebab yang harus dia ambil adalah bersungguh-sungguh. Itu makna dari huruf ta'lil, ya. Fakullun min adrusa wa yanjaha, setiap dari fi'il adrusa wa yanjaha tadi kita katakan dia adalah fi'lun mudhari' mansubun bilamit ta'lil. Mansub karena didahului oleh lam ta'lil. Wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah yang ada di akhir fi'il tersebut. Baik, di sini ada tambahan faedah, wala farqa baina lamit ta'lil wa kai. Wala farqa fil ma'na, afwan. Wala farqa fil ma'na baina lamit ta'lil wa kai. Jadi, dari apa yang sudah kita perhatikan dari contoh-contoh kai dan contoh-contoh lam ta'lil, maka disimpulkan tidak ada perbedaan dari segi makna antara lam ta'lil dan kai. Enggak ada. Ini kalau kita maknakan secara bahasa Indonesia agar supaya juga sama seperti kai tadi.
Karena dia memang ini harfu ta'lil, ini harfu ta'lil. Hanya saja ini kai, ini lam. Tapi membawa makna yang sama. Maka dari segi makna tidak ada perbedaan antara keduanya. Lishtirakihima fid dalalati 'ala ta'lil. Karena memang mereka sama-sama menunjukkan adanya sebab dan akibat. Ya. Lidza 'abbara anha Ibnu Ajrum bila mikai. Oleh karena itu Ibnu Ajrum di dalam Al-Ajrumiyah beliau tidak menyebutkan lam ta'lil. Yang beliau sebutkan sebagai huruf nasib yang kelima adalah lamu kai. Seakan-akan beliau mengatakan lamnya ta'lil. Karena kai ini bermakna ta'lil. Ya, maka beliau mengatakan lamu kai. Jadi lamu ta'lil sama dengan lamu kai. Ya, sama dengan lamu kai. Nah, apakah jadi jangan sebahagian orang ada yang menyangka bahwa lam kai itu adalah likai. Ini salah. Ya. Likai itu terdiri dari lam harful jar dan kai harfu nasbin. Ya. Ya. Sedangkan lam ta'lil itu adalah lam yang langsung memasuki fi'il mudhari. Li'adrusa, liyanjaha, li'akula. Ya, seperti itu. Jelas ya? Taib. Ya. Kemudian kita masuk ke lamul juhud. Baik, mungkin ada yang mengganjal, ya, yang belum kita sempat jelaskan tadi. Kalau kemarin kita menyebutkan an sebagai harfu masdar, masih ingat kenapa disebut harfu masdar? Karena an dan fi'il mudhari yang datang setelahnya bisa berubah atau bisa ditakdirkan ke sebuah masdar. Nah, di sini kai selain dia harfu nasbin dan harfu ta'lil, dia juga disebut sebagai harfu masdar dan kita tidak jelaskan di sini di catatan kaki karena sebabnya sama. Ya, kai sama fi'il mudhari yang datang setelahnya itu bisa dirubah menjadi masdar atau yang disebut sebagai masdar muawwal. Contoh, ya, ji'tu kai adrusa atau ji'tu likai adrusa. Itu sama artinya dengan ji'tu lid-dirasati. Ya, ji'tu lid-dirasati. Kalau ji'tu lid-dirasati sama dengan ji'tu likai adrusa, artinya sama-sama saya datang untuk belajar. Ya. Taib. Lamul juhud halaman 108. Lamul juhud harfu nasbin wa jarrin wa nafyin. Lamul juhud itu disebut sebagai harfu nasbin, sudah tentu karena dia nawasib. Kemudian juga disebut sebagai harfu jar. Ya, dia disebut sebagai harfu jar dan juga disebut sebagai harfu nafyin. Tentunya dia disebut yang disebut sebagai harfu jar, baik lamul juhud ataupun lamut ta'lil, ya. Lamul juhud ataupun lamut ta'lil dia disebut sebagai harfu jar, ya, bukan ketika dia memasuki fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari ada yang majrur? Enggak ada. Ya. Dia disebut sebagai harful jar, ya, ketika memasuki isim, ya. Lamul juhud dia harfu nasbin, jar dan nafyin. Kita sudah faham makna masing-masing. Harfu nasbin karena yang datang setelahnya dari fi'il-fi'il menjadi mansub. Harfu jarrin karena isim-isim yang datang setelahnya menjadi majrur. Harfu nafyin karena dia menafikan. Apa yang dia nafikan? Mari kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Hadhil lam tufidul inkar awin nafyasy syadid. Dikarenakan fungsi atau makna dari penggunaan lam juhud ini, dia adalah tufidul inkar, untuk mengingkari, atau an-nafyasy syadid, kita ingin betul-betul menafikan, ya, sangat mengingkari, ya. Makanya namanya adalah lamul juhud,
Ingkar itu sama dengan juhud. Juhud itu maknanya adalah ingkar. Ya. Wa yushtaratu an yasbiqaha ma kana aw lam yakun aw ma tasarrafa minhuma. Nah, untuk penggunaan lamul juhud sebagai harfu nasbin juga harus memenuhi satu syarat, ya, memenuhi satu syarat sebagaimana kai tadi, ya. Sebagaimana kai tadi. Apa syarat lamul juhud ini? Syaratnya adalah harus didahului oleh makana atau lam yakun atau yang terpecah dari yang terpecah dari makana atau lam yakun ini. Kalau ya, kita anggap makana ini adalah akar katanya, berarti yang terpecah darinya itu apa namanya itu? Ya, maksudnya itu ya makanannya akar katanya. Nanti yang terlahir cabang-cabangnya, ya, yang berubah dari itu, ya ini sesuai ilmu tasrif lagi nih. Makana, ya, makanat, makanu, ya, makana, ya. Kemudian lam yakun, lam takun, lam yakunu, ya, dan seterusnya. Maka itu dia syaratnya. Harus didahului oleh makana wa ma tasarrafa minha. Makana dan ibaratnya dan perubahan-perubahannya. Ya, makana dan perubahan-perubahannya. Kana dan perubahannya atau ma dan yang mewakilinya seperti ma, lam, ya, karena maknanya sama, yaitu untuk menafikan. Baik, contohnya perhatikan di buku antum, ma kana Allahu liyadhlima ibadahu. Ma kana Allahu liyadhlima ibadahu. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita maknakan seperti ini. Betul-betul tidak akan. Kita seakan-akan menceritakan kita sedang menafikan secara syadid ini. Betul-betul mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Maka Allahu liyadhlima ibadahu. Atau kita bisa juga menterjemahkannya seperti ini. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya, maka Allahu liyadhlima ibadahu. Tidak akan pernah Allah itu menzalimi hamba-hambanya. Ya. Atau menggunakan lam yakun. Lam yakunillahu liyaghfira lil musyrikina. Lam yakunillahu liyaghfira lil musyrikina. Kita berbicara tentang maknanya karena tentang i'rab antum sudah bisa lihat langsung di buku itu. Yang kita tulis dengan warna berbeda itu yang menunjukkan apa yang sedang kita i'rab, ya, apa yang sedang berubah. Lam yakunillah, sekali-kali Allah tidaklah liyaghfira lil musyrikin, tidaklah memberi ampun kepada orang-orang yang musyrik, mati dalam keadaan masih menyekutukan Allah, ya. Atau wa ma tasarrafa minhuma tadi. Dan yang berubah-ubah, perubahan-perubahan dari makana dan perubahan-perubahan dari lam yakun. Contohnya apa? Perubahan dari makana menjadi misalnya makuntu. Kalau makana kembalinya ke orang ketiga, ya. Makuntu maka kembalinya ke orang pertama. Makuntu li usyrika billah. Sekali-kali saya tidak akan menyekutukan Allah. Sekali-kali saya tidak pernah dan tidak akan menyekutukan Allah. Ya. Lam akun atau pakai lam yakun tadi kita rubah ke untuk orang pertama, jadinya lam akun li urafiqal asyrar. Ya, sekali-kali atau saya tidak akan pernah berteman dengan asyrar, orang-orang yang syirir, orang-orang yang perbuatan dia syar saja, ya, orang-orang bandel, orang-orang jahat, ya, orang-orang yang berbuat keji. Lam akun li urafiq, saya tidak akan pernah menjadi rafiq, teman bagi orang-orang asyrar, ya. Lawan asyrar apa? Akhyar, ya. Lawan asyrar akhyar. Akhyar itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Taib. Sekarang kita berbicara tentang i'rabnya.
Dari 4 jumlah tadi, mana fi'il mudhari yang datang setelah lam? Ya, lamul juhud. Ada yazlima, ada yaghfira, ada usyrika, dan urafiqa. Maka setiap dari 4 fi'il mudhari ini, dia disebut sebagai fi'lun mudhari'un mansubun bilamil juhud. Dia fi'il mudhari yang mansub karena lam juhud, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Dan setiap dari fi'il tadi, tanda nasabnya adalah fathah yang jelas dapat diucapkan di setiap akhir fi'il tersebut. Sebagaimana yang antum lihat. Ya, gampang ya. Lamul juhud. Ya, meskipun lamul juhud ini jarang sekali ya dari pembelajar asing, ya, khususnya Indonesia yang menggunakannya. Namun tentunya di percakapan orang-orang Arab ini sering sekali digunakan. Di dalam Al-Quran juga banyak menggunakan lamul juhud ini. Maka Allahu, kemudian ada lamul juhud. Ya. Kemudian yang ketujuh, hatta. Ya. Nasib yang ketujuh adalah hatta. Hatta itu harfu nasbin, dan kita sudah paham maksud harfu nasbin. Kemudian harfu ta'lil, dan kita juga sudah paham apa itu maksud dari harfu ta'lil. Kemudian harfu ghayah. Ini yang baru bagi kita. Hatta itu disebut sebagai harfu ghayah. Ya, apa itu harfu ghayah? Bisa kita lihat di catatan kaki. Summiyat harfa ghayatin li'anna ma qablaha yanqadi bihusuli ma ba'daha. Disebut harfu ghayah. Ghayah secara bahasa artinya adalah batas tujuan. Jadi huruf yang menunjukkan batas akhir, final, tujuan. Ya. Nah, kenapa disebut seperti itu? Li'anna ma qablaha, karena yang sebelum hatta, ya. Karena yang sebelum hatta yanqadi itu dianggap selesai. Ya, dianggap selesai, berlalu bihusuli ma ba'daha, dengan terjadinya sesuatu yang datang setelah hatta ini. Contoh, ya. U'budillaha hatta tadkhulal jannata. U'budillaha hatta tadkhulal jannata. Ya. Sembahlah Allah. Ya. Baik, kita kita pakai contoh yang kedua untuk menjelaskan ghayah, ya. Karena yang pertama itu artinya ta'lil. Sa'antadhiruka hatta tatlu'ash syamsu. Sa'antadhiruka artinya apa itu? Saya akan tunggu kamu hatta tatlu'ash syamsu, sampai matahari terbit. Ya, saya akan tunggu kamu sampai matahari terbit. Ya. Baik. Tadi maksud dari harfu ghayah apa? Yang mana yang datang sebelum hatta itu selesai ketika yang setelah hatta itu terjadi. Artinya apa? Pada kalimat kita tadi, kalau seandainya matahari sudah terbit, apakah masih menunggu? Tidak. Karena dia mengatakan, saya menunggu sampai matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit, berarti sudah habis masa penantian saya. Ya, sudah habis masa penungguan saya. Saya tidak nunggu lagi. Ya, mungkin saya langsung pergi saja, kan gitu. Ini maksud harfu ghayah. Batasnya adalah matahari terbit. Selama matahari belum terbit, maka yang sebelum hatta masih ada, la yanqadi, belum berlalu, ya, belum finish, belum selesai. Baik. Kemudian contoh yang pertama, kembali kita ke contoh yang pertama. Ini contoh yang menunjukkan makna hatta yang lain, yaitu ta'lil. Ya, masih ingat ya, tadi kita mengatakan, dan di buku masih ada, hatta itu harfu nasbin, yang kedua dia sebagai harfu ta'lil yang menunjukkan sebab, yang ketiga baru harfu ghayah. Contoh hatta sebagai harfu ghayah sebagaimana yang barusan kita jelaskan, sa'antadhiruka hatta tatlu'ash syamsu. Ya. Sedangkan contoh hatta sebagai harfu ta'lil, u'budillaha hatta tadkhulal jannata. U'budillah, sembahlah Allah, ya, tauhidkan Allah, beribadahlah kepada Allah
hatta tadkhulal jannah. Kenapa? Di sini yang kita tanyakan kenapa. Ya. Lebih pantas kita atau lebih tepat kita bertanya kenapa. Jawabannya adalah hatta tadkhulal jannah, agar. Nah, bukan sampai tapi agar kamu masuk surga. Ya, sembahlah Allah, tauhidkan Allah agar kamu masuk surga, bukan sembahlah Allah sampai nanti kamu masuk surga. Udah masuk surga, jangan sembah Allah lagi. Nah, ini tidak tepat atau kurang tepat, ya. Jadi hatta itu memiliki maknayan. Ada dua makna. Di sini kita akan sebutkan, ya. Fa kullun min tadkhula wa tatlu'a fi'lun mudhari' mansub. Maka setiap dari contoh fi'il mudhari' yang ada di dua contoh tadi, tadkhul sama tatlu' itu adalah fi'il mudhari' yang mansub bi hatta, sebabnya adalah hatta, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih, sebabnya ada tanda nasabnya adalah fathah zahirah yang ada di akhir fi'il. Tayyib. Wa hatta laha maknayan. Ya, jadi dapat kita simpulkan dari dua contoh tadi, dari penjelasan kita tadi, bahwa hatta itu punya dua makna. Dua cara penggunaan, dua dalalah. Apa itu? Yang pertama at-ta'lil, menunjukkan sebab. Ya, sebab. Takunu li makna kai. Ketika dia bermakna ta'lil, artinya ketika itu dia maknanya sama dengan kai. Ya, ketika kita tadi katakan u'budillaha hatta tadkhulal jannah, hatta ini bisa kita rubah menjadi kai karena maknanya sama. U'budillaha kai tadkhulal jannata. Ya. Atau kita bisa juga rubah sama lamut ta'lil, u'budillaha litadkhulal jannata. Ya, karena maknanya sama semua, yaitu ta'lil, menunjukkan sebab. Ya, masuk surga itu sebabnya apa? Sebabnya yang sebelum huruf ta'lil ini, ya. Taib. Di sini disebutkan kal mithalil awal, seperti contoh yang pertama tadi yang barusan kita sebutkan. Kemudian makna yang kedua al-ghayah, menunjukkan batasan. Takunu li makna ila au ila an. Ketika dia membawa makna ghayah, maka ketika itu ditafsirkan, hatta itu ditafsirkan ke huruf ila atau ilaan. Ya, ila atau ilaan. Yang ila contohnya seperti ini. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Salamun, kesejahteraan. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajri, sampai. Maksudnya adalah salamun hiya, kita bukan merubah Al-Quran, tapi maknanya adalah salamun hiya ila matla'il fajri. Kenapa di sini maknanya ila? Karena yang datang setelahnya isim. Tapi dalam konteks kita sekarang, karena kita berbicara tentang fi'il mudhari, maka maknanya adalah ilaan. Ya, jadi ketika tadi kita mengatakan sa'antadhiruka hatta tatlu'a syamsu, maksudnya adalah sa'antadhiruka ila an tatlu'a syamsu. Saya akan tunggu kamu sampai matahari terbit. Ilaan. Karena ila tidak bisa masuk langsung ke fi'il mudhari. Ya. Makanya pakai an, ilaan. Taib. Jadi harful ghayah hatta. Jadi hatta ini dia masuk ke dalam fi'il mudhari, juga masuk ke dalam isim. Ya, masuk ke dalam fi'il mudhari dan masuk ke dalam isim. Kalau dia masuk ke dalam fi'il mudhari, maka dia adalah harfu nasbin yang bermakna ilaan. Kalau seandainya masuknya ke isim, maka dia adalah harfu jar. Ya, yang bermakna ila. Tayyib. Masya Allah, mumtaz. Wa qad tahtamilul ma'nayaini ma'an. Nah, kalau contoh yang pertama tadi, itu cuma membawa makna satu antara membawa satu makna dari yang dua tadi saja. U'budillaha hatta tadkhulal jannah. Membawa makna apa tadi? Ta'lil. Membawa ta'lil saja. Apakah dia juga membawa makna ghayah? Enggak, dia hanya membawa satu dari dua ini saja. Sebagaimana jumlah kalimat yang kedua, sa'antadhiruka hatta tatlu'a syamsu, ini pun hanya membawa satu makna saja, yaitu ghayah. Wa qad tahtamilul ma'nayaini ma'an. Nah, terkadang ada kalimat di dalamnya fi'il mudhari sebelumnya hatta, dan hatta ini
menunjukkan dua makna sekaligus. Maksudnya bisa membawa dua makna ini sekaligus. Artinya bisa dibawa ke makna ta'lil, sah juga kalau dibawakan ke makna ghayah. Apa contohnya? Contohnya adalah sa'adribul lissa hatta yukhrijan nuqud. Sa'adribul lissa hatta yukhrijan nuqud. Saya akan pukul itu pencuri hatta yukhrijan nuqud. Hatta antum bisa maknakan dengan ta'lil di sini, bisa antum maknakan ke ghayah. Kalau kita maknakan ke ta'lil, gimana itu jadi maknanya? Sa'adribul lissa, saya akan memukul pencuri ini ya, agar dia mengeluarkan harta, mengeluarkan duitnya, duit yang sudah dia curi tadi. Ya. Agar dia mengeluarkan duitnya. Jadi saya pukul, karena kalau tidak dipukul dia tidak mengeluarkan duitnya. Kita pukul baru dia keluarkan duitnya. Bisa juga kita maknai dengan, atau bisa dia sekaligus juga bisa membawa makna ghayah. Sa'adribul lissa, saya akan pukul pencuri ini hatta yukhrijan nuqud, sampai dia mengeluarkan uang. Kalau dia dah mengeluarkan uang baru saya berhenti. Ya, seperti itu. Jadi seakan-akan satu kalimat ini membawa dua makna sekaligus. Ya, saya ini kenapa saya memukul dia ini? Supaya dia mengeluarkan duit. Supaya dia mengeluarkan barang curiannya. Dan sampai kapan saya memukulnya? Ya sampai dia mengeluarkan barang curian tersebut. Jadi membawa dua makna itu sekaligus. Nah di sini disebutkan, jadi maksud sa'adribul lissa hatta yukhrijan nuqud, kay yukhrijan nuquda au ila an yukhrijan nuqud. Maksudnya adalah kay yukhrijan nuqud. Karena yang bermakna ta'lil sama dengan kay. Atau maksudnya adalah ila an yukhrijan nuqud, sampai dia mengeluarkan duit. Karena ila an ini adalah sama dengan ghayah. Ya, hatta yang bermakna ghayah. Baik. Ya, dipahami ya? Ya. Kita akan ambil au sebagai nasib yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Au harfu nasbin. Au di sini hanya dianggap sebagai harfu nasbin. Ya, dianggap sebagai harfu nasbin. Contohnya adalah la'aqtulannal kafira au yuslima. Ya. Dia dianggap sebagai harfu nasbin. Apakah dia tidak membawa makna lain selain dia sebagai penasab? Ada. Tapi tidak seperti huruf-huruf sebelumnya yang langsung disebutkan di sini. Nanti akan disebutkan setelah kita menyebutkan beberapa contoh ini. Ya. La'aqtulannal kafira au yuslima. La'aqtulannal kafira au yuslima. Perhatikan, di sini yang kita tekankan masalah i'rab saja dulu. Ya. Perhatikan yang datang setelah au itu adalah yuslima. Ya, yuslima. Kenapa akhirannya fathah? Karena ada au ini yang sebagai harfu nasbin. Apa artinya? Nanti kita akan jelaskan. Ya, yang jelas kalau tidak ada au di situ, maka yuslima menjadi yuslimu. Kalau tidak ada au. Karena ada au ini, dia menjadi yuslima. Karena au adalah harfu nasbin. Yang berarti apa? Nanti kita jelaskan artinya. Contoh yang kedua, yuhibbul abul walada au yukhalifa. Au yukhalifa. Yukhalifa fi'lun mudhari'un mansub bi au. Contoh lain, u'budillaha au tamuta. Au tamuta. Tamuta fi'lun mudhari' mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah ala akhirih. La antadhiranna ad-dhaifa au yahdura. Au yahdura. Yahdura fi'il mudhari' mansub karena au juga. Taib. Maka dari 4 contoh ini di dalamnya ada, setiap contoh ini membawa membawa fi'il mudhari'. Dan setiap fi'il mudhari' yang ada di dalam contoh ini yang sebelumnya ada au itu mansub. Ya, yuslima, yukhalifa, tamuta, yahdura, semuanya adalah fi'lun mudhari' mansub bi au. Dan tanda nasabnya semuanya adalah sama, yaitu fathah zahirah. Taib. Sekarang kita berbicara tentang makna au. Karena ya sebagaimana yang pernah kita singgung, rasanya kurang sempurna ketika kita membahas nawasib ini tanpa kita mengetahui penggunaannya, ya, untuk makna apa. Nah, au laha maknayan.
au ini sama seperti hatta, dia juga membawa dua makna. Yang pertama, illaan, ya. Tadi kalau hatta maknanya apa? Yang pertama apa namanya? Kai. Yang kedua, ila atau ilaan. Secara singkatnya seperti itu. Ya. Nah, kalau au itu yang pertama bermakna illaan, yang kedua bermakna ilaan. Kalau ilaan berarti sama dengan apa? Goyah atau hatta, ya. Atau ilaan, ya. Ya, ini ilaan di sini disebutkan, ya. Afwan. Taib. Jadi au membawa makna dua juga. Yang pertama illaan, yang kedua ilaan. Illaan ini disebut sebagai al-istithnaiyah. Illa yang dipergunakan untuk pengecualian. Untuk istithnaiyah, pengecualian. Sedangkan ilaan itu al-ghaiyah, yang menunjukkan goyah, tujuan akhir, batas, ya. Taib. Waqad kal mithalainil awwalaini, contoh untuk yang bermakna illaan atau al-istithnaiyah seperti dua contoh pertama. Sekarang kita kembali lagi ke contoh di atas tadi, ya. La aqtulannal kafira aw yuslima. Jadi apa artinya itu? La aqtulannal kafira, saya betul-betul akan membunuh orang kafir itu, au yuslima. Berarti au ini kita tukar ke illa an yuslima. Maka jadi apa artinya? Kecuali kalau dia masuk ke agama Islam, maka saya tidak akan bunuh dia. Ya. Contoh kedua yang juga masih bermakna istithnaiyah atau illaan, kecuali. Yuhibbul abul walada au yukhalifa. Bapak tersebut, seorang bapak mencintai anaknya illa an yukhalifa. Itu artinya kecuali kalau dia melanggar. Ketika dia melanggar itu, maka ayahnya tidak senang sama dia. Ya, illa an yukhalifa. Taib. Yang bermakna ilaan atau al-ghaiyah, yang bermakna ghayah, ya. Au yang maknanya adalah ghayah atau ilaan. Berarti ilaan itu dalam bahasa kita apa? Sampai, ya, sampai. Contohnya adalah kal mithalainil akharaini. Ya, seperti dua contoh yang lain. Maksudnya contoh yang ketiga dan yang keempat. U'budillaha au tamuta. Ya. Misalnya, ana katakan kepada antum, jumpa di jalan, u'budillaha au tamuta. Ya. Jangan dipahami bahwa itu adalah sembahlah Allah atau kamu akan mati. Ya. Tidak. Tapi u'budillaha ila antamuta. Ya, sembahlah Allah sampai kamu mati. Ya. Tauhidkan Allah sampai kamu mati, wafat di atas itu. Ya. Kemudian contoh yang kedua, la antadhiranna dhaifa aw yahdura. Saya akan betul-betul menunggu tamu tersebut, aw yahdura, ila an yahdura, sampai dia hadir. Ya, sampai dia hadir. Wa qad tahtamilul ma'nayain. Nah, terkadang juga ketika ada au dalam kalimat yang datang setelahnya fi'il mudhari yang mansub, terkadang au ini juga bisa membawa dua makna tadi sekaligus. Sebagaimana tadi kita lihat ada hatta yang membawa dua makna sekaligus. Nah, contohnya apa? Sa'adribul lissa, masih contoh yang sama, ya, dengan contoh yang kita buat untuk kai tadi. Sa'adribul lissa au yukhrijan nuqud. Sa'adribul lissa, saya akan pukul pencuri itu, au yukhrijan nuqud. Coba tukar au-nya ke makna yang pertama, istithnaiyah. Maka artinya jadi apa? Kecuali. Saya akan pukul pencuri ini kecuali dia mengeluarkan uang, maka tidak akan aku pukul, kan gitu. Makna yang kedua untuk ghayah. Sa'adribul lissa au yukhrijan nuqud. Artinya apa? Saya akan pukul pencuri ini sampai dia mengeluarkan hartanya, mengeluarkan duit itu. Ya. Jadi ai maksudnya adalah sa'adribul lissa au yukhrijan nuqud, maksudnya illa an yukhrijan nuqud au ila an yukhrijan nuqud.
Bisa bermakna ini, bisa bermakna itu, ya. Baik. Demikian beberapa harfu nasbin yang kita pelajari hari ini. Berapa itu? Ada kai, lamut ta'lil atau lamu kai, lamul juhud, hatta, dan au. Ada 5. Sisa yang akan kita pelajari esok hari di pertemuan yang ke-22 adalah wawul ma'iyah dan fa'us sababiyah. Kenapa kita pisahkan? Yang pertama karena waktu kita sudah habis, dan yang kedua karena pembahasan fa'ul sababiyah dan wawul ma'iyah ini pembahasan yang cukup panjang. Maka kita akan dan pembahasannya hampir sama. Maka kita akan pisahkan di dalam satu pembahasan atau satu pertemuan khusus insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila itu benar maka itu datangnya dari Allah. Apabila salah itu kekurangan dari kami dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas kekhilafan kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar terhadap apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.